Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini dulu kita pernah pelajari waktu di tingkat sekolah dasar. Jadi di sini ada beberapa pengulangan mungkin materi yang sama dengan di tingkat dasar. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memuat nilai pecahan. Terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Sehingga kalau misalkan kita sajikan dalam suatu garis bilangan di bagian kanan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini merupakan bilangan positif. Sedangkan di kirinya ada 0 merupakan bagian tersendiri. Di kirinya lagi dari minus 1, minus 2, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Disebut sebagai bilangan negatif. Tandanya di depannya ada garis atau tanda minus. Berikutnya adalah operasi dari bilangan bulat. Ada 4 operasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Untuk lebih memudahkan, kita berikan contoh. Misalkan yang pertama, di sini ada 2 ditambah dengan 3. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa menentukan hasilnya, maka hasilnya dapat kita peroleh yaitu 5. Tetapi misalkan kalian belum memahami bagaimana cara penjumlahan ini, bisa kita permudah dengan menggunakan suatu garis bilangan. Nah, cara menggunakan garis bilangan, pertama, tentukan titik awal dimulainya penjumlahan. Di sini kan ada 2 ditambah dengan 3. Jadi titik awalnya dari angka 2. Nilai 2 ini berada di kanan titik 0. Jadi 2 langkah setelah titik 0. Nah, dari sini karena dia ditambah dengan 3, maka kita bergerak ke kanan. Jadi kalau ditambah pada garis bilangan itu bergeraknya ke arah kanan sejauh 3 titik. Jadi 1, 2, 3 berhenti di angka 5 sehingga hasil penjumlahan 2 tambah 3 adalah 5. Jadi caranya seperti itu. Jika dijumlahkan bergeraknya ke arah kanan. Kita coba untuk contoh berikutnya. Misalkan ada soal minus 2 ditambah dengan 4. Nah, jadi awalnya kita bergerak dari angka minus 2 terlebih dahulu. Angka minus atau negatif berada di kiri titik 0. Nah, dari 2 ini kita bergerak 4 langkah karena dia ditambah dengan 4 ke arah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka 2. Sehingga hasil dari penjumlahan minus 2 ditambah 4 adalah 2. Seperti itu. Kita coba ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada minus 7 ditambah 5. Caranya pun dengan cara yang sama ya. Jadi awalnya bergerak dari posisi minus 7 dulu. Diingat-ingat nilai negatif atau minus berada di kiri titik 0. Sedangkan nilai positif berada di kanan titik 0. Jadi awalnya kita bergerak dari minus 7 terlebih dahulu. Karena ditambahkan dengan 5, maka bergerak ke kanan sejauh 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhenti di angka minus 2 atau negatif 2. Sehingga hasil penjumlahannya adalah minus 2. Seperti itu. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke contoh yang pengurangan. Jadi operasi kedua setelah penjumlahan adalah pengurangan. Di contoh yang pertama disebutkan ada minus 2 ditambah dengan minus 4. Nah, di sini jika ada penumpukan operasi seperti ini dari plus dengan min, jadi kalau ada penumpukan operasi seperti ini, maka dapat kamu ganti dengan tanda minus. Sehingga operasinya berubah menjadi minus 2 dikurangi 4. Nah, cara menyelesaikannya dengan garis bilangan, maka pertama diawali dari minus 2 terlebih dahulu. Nah,
Dari minus 2 karena dikurangi 4, jadi bedanya kalau penjumlahan tanda panah bergerak ke arah kanan, sedangkan pada pengurangan tanda panah bergerak ke arah kiri. Karena dikurangi 4, maka kita bergerak 4 titik ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka minus 6, sehingga jawabannya adalah minus 6. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya untuk yang pengurangan. Di sini ada 5 dikurangi dengan 8. Jadi pertamanya kita bergerak dari angka 5 terlebih dahulu. Karena dikurangi, kita bergerak ke kiri. Dikurangi sebanyak 8, maka kita bergerak 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di angka minus 3. Jadi hasilnya adalah minus 3. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga untuk operasi pengurangan. Di sini ada minus 2 dikurangi dengan minus 5. Ada penumbukan tanda lagi, yaitu minus ketemu lagi dengan tanda minus. Sehingga ini dapat kalian ganti dengan tanda positif atau penjumlahan. Jadi tadi di slide sebelumnya ada operasi penjumlahan tapi bertemu dengan tanda negatif. Dapat kita ganti dengan negatif. Nah, pada soal ini, contoh yang ketiga untuk pengurangan, ada negatif, ketemu lagi dengan negatif, dapat diganti dengan positif. Sehingga operasinya berubah menjadi minus 2 ditambah 3. Jadi tidak lagi berupa pengurangan, melainkan penjumlahan. Nah, diingat-ingat, kalau penjumlahan bergeraknya ke arah kanan. Karena ditambah 5, maka bergerak sebanyak 5 titik. Berhenti di angka 3. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 3. Seperti itu. Nah, jadi sudah 2 operasi yang kita bahas. Yang pertama ada penjumlahan, dan yang kedua ada pengurangan. Nah, operasi yang ketiga adalah operasi perkalian. Di sini saya berikan beberapa petunjuk tentang hasil atau tanda dari suatu bilangan jika dikalikan. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya tetap merupakan bilangan positif. Jika ada negatif dikali negatif, hasilnya pun menjadi positif, seperti sifat yang pertama. Kalau ada bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya menjadi negatif. Jika ada bilangan negatif dikalikan positif, berubah menjadi bilangan negatif. Atau kalau kita simpulkan, jika tandanya sama, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti berupa bilangan positif. Tetapi, jika yang dikalikan tandanya berbeda, seperti sifat ketiga dan keempat, maka hasil perkaliannya pasti berupa bilangan negatif. Seperti itu. Contohnya, di sini ada 4 contoh. Yang pertama, 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Kalau bingung menjabarkannya, 2 kali 5 sama artinya 5 ditambahkan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 10. Bisa seperti itu. Untuk tandanya, karena 2 dan 5 sama-sama positif, maka hasilnya juga akan berupa bilangan positif. Untuk contoh yang kedua, karena di sini ada minus 2 dikali 5. Bilangan pertama negatif, keduanya positif. Karena berbeda tanda, hasilnya pasti berupa bilangan negatif. Yang ketiga, ada 2 dikali dengan minus 5. Bilangan pertama bernilai positif, bilangan kedua bernilai negatif. Tandanya berbeda, maka hasilnya pasti berupa bilangan negatif. Nah, yang terakhir contoh keempat, ada minus 2 dikali dengan minus 5. Nah,
nilainya sama-sama negatif, tandanya sama, pasti hasilnya akan positif. Seperti itu. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan juga di sini, kalau kalian perhatikan, untuk penumbukan tanda seperti ini, pasti, jadi kalau ada perkalian ketemu dengan bilangan negatif, pasti bilangan negatifnya harus ditaruh di dalam kurung. Jadi biar tidak menumpuk operasinya. Jadi salah satu yang bagian belakang diberi tanda kurung. Setelah kita belajar operasi perkalian, berikutnya adalah operasi pembagian. Di sini pun juga sama, ada 4 sifat seperti yang kita temui pada operasi perkalian. Jadi intinya juga sama. Jika yang dibagi tandanya sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Tetapi jika yang dibagi tandanya berbeda, maka hasilnya pasti berupa bilangan negatif. Seperti 4 contoh yang di bawah ini. Seperti itu. Jadi misalkan yang pertama, 10 dibagi 2. Karena sama-sama positif, hasilnya pun pasti akan berubah bilangan positif. Nah, untuk yang kedua, bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Karena berbeda tanda, hasilnya pasti berupa bilangan negatif. Seperti itu. Nah, sampai sini berarti kita sudah mendapatkan 4 jenis operasi yang berlaku pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan, kedua adalah pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.